Halo, nggih. Pak Mulyawan yang fokus ke kenten nggih, hutan lindung ring penglipuran tuh. Nggih, penglipuran. Nggih. Yang keringan. Mungkin Bu, kalau Pak Nyoman tapi Pak ring hukum titiang. Nggih, Pak Kudas Hukum nggih. Tentang kenten. Ekoturism. Nggih. Perspektif hukum nggih, ekoturism. Kasusnya di mana nih? Titiang mengambil beberapa sampel, pertama di Tegalalang, kemudian di Ubud, komparatif nggih? Nggih, Payangan kita. Nggih. Kalau Bu Widya? Widya sama saya, Pak. Saya anggota dari Pak Mulyawan nggih, Pak. Nggih. Gengnya kentennya pasukannya Pak Mulyawan. Nggih, Pak. Nggih. Terus dari WRC sira niki? Tadi Mira yang tadi. Mira ya? Oke. Sambil menunggu yang lain kita akan masuk aja ke beberapa materi ya supaya nah tujuan dari proses niki nggih. Kalau tiang menganggap niki bukan mentorship sih nggih. Saling belajar lah sama-sama nggih. Supaya kita bisa saling dukung nggih. Nah, waktu nikah kan tiang meminta kepada teman-teman yang di fakultas yang fokus ke ini baru gabung Made Bu Made Sukaryati Sukarma mungkin masih mencoba masuk begini waktu proses diskusi kemarin yang hanya dihadiri oleh satu orang karena waktu ini banyak yang berhalangan ya karena situasinya. Kita bicarakan 3 hal Pak nggih. Satu yang kita bicarakan gimana caranya supaya riset teman-teman niki kalau mau ditaruh dalam perdebatan keilmuan tepat gitu secara substantif ya. Terus kedua metodenya nika gimana caranya diperkuat gitu supaya bisa dipakai dirujukan oleh yang lain juga gitu kalau mau melakukan riset yang sama gitu. Terus yang ketiga gimana caranya supaya teman-teman niki satu kelompok niki bisa saling belajar satu sama lain karena jangka panjang ya supaya yang junior bisa belajar dari yang senior dan segala macam. Nah itu waktu ini kan kita bicarakan beberapa hal akhirnya sampai keluar ide membuat 2 jenis buku nih Pak. Satu adalah buku yang fokusnya ke ini tapi berhubungan dengan metode. Ya. Di kasus misalnya kita bicara. Yang kedua kasus bukan kasus waktu studi kasus fokus metodenya. Yang kedua adalah fokusnya ke substansi. Konsep yang kita waktu bicarakan di sana adalah konsep yang berhubungan dengan community berbasis masyarakat, entah itu hutan berbasis masyarakat, entah itu pariwisata berbasis masyarakat. Sampai akhirnya dia bilang sama WRC, oke kalau gitu buat aja buku tentang itu supaya teman-teman apapun yang menggunakan misalnya turisme berbasis masyarakat, hutan berbasis masyarakat segala macam itu punya rujukan konsep ya riset-riset di seluruh dunia segala macam yang penting tentang itu. Ayo kita buat sambil belajar gitu ya. Jadi ada jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini riset menginspirasi WARC untuk bikin buku akhirnya. Nanti in tandem nih Kak. Produk bapak-bapak mungkin juga akan nanti dirujuk oleh buku itu mungkin sebagai ini contoh loh yang menggunakan konsep ini dan teori ini itu. Jadi hari ini kita coba bicarakan karena waktunya terbatas hanya 1 jam kita akan bicarakan tentang gimana teman-teman bisa menempatkan penelitian itu dalam perdebatan keilmuan terbaru terutama yang terbaru terutama dengan konsep-konsep yang tepat Nah, coba kita mulai dari Bu Made dari Bu Made Sukaryati. Fakultas Hukum timnya Pak Nyoman ya?
bukan kelompok yang berbeda nih. Oh, kelompok yang berbeda nggih. Iya, iya. Pak Dokter. Coba yang beda antara Pak Nyoman sareng Bu Made apa ini? Fokusnya. Kalau Titiang Nggih. nike ring model green event di dalam wisatawan gitu, tourism. Nggih. Nggih. Jadi Pak Mulyawan lebih fokus ke hutan berbasis masyarakat, nih Bang ya? Berbasis masyarakat, kasusnya pengelipuran. Kalau Pak Nyoman, kasusnya Ring Ubud, Tegalalang sama Payangan. waktu nikah ya yang mau dicari adalah bagaimana dimensi hukum dari nikah. Patut bisa. Jadi dimensi hukum dari turisme berbasis masyarakat gitu ya. Nggih, patut. Turisme berbasis masyarakat. Kalau Bu Madin apa enggak? Kari kenan Bu. Kari mute Bu. Kari mute. Halo. Masih mute itu. Kenan bisa nelpon? Tidak ngubung mangkit. Nggih. Sambil dihubungi. Halo, Pak Ngurah udah gabung? Oke. Apa kabar Pak Ngurah? Oke, swastiastu, patut, rajang. Nggih. Pak Ngurah. Niki kita baru saja mulai karena tiang ada kesibukan lain yang mendesak ya, karena Bibit meninggal gitu. Jadi kita harus siap untuk itu. Mungkin kita akan bicarakan 3 hal ya Pak ya. Satu yang kita akan coba mengerti lebih lanjut. Bu Made Sukaryati, mohon maaf. Ya. Tadi mute, coba diulang, tapi fokus gininya. Fokusnya di Desa Apuan, Prof. Tentang model pengembangan desa wisata. Model pengembangan ya. Model pengembangan desa wisata di Desa Apuan. Desa Apuan. Coba kita ginikan dulu nih. Taruh perspektif Niki dalam konstelasi. Ini sebenarnya yang Tiang harapkan. Satu yang Tiang harapkan adalah silahkan teman-teman melakukan riset apapun dengan topik yang sangat penting itu ya, hutan berbasis masyarakat, turisme berbasis masyarakat, model pengembangan wisata, silahkan. Model pengembangan wisatanya juga basisnya hukum juga, Bung ya. Napi. Ya, ada kewenangannya Pak. Ada kewenangan yang hendak dilihat. Gini. Satu yang ingin tempatkan ini adalah kalau teman-teman misalnya ditanya nggak? Sebenarnya riset ini konsep apa yang utama gitu ya? Konsep utama. Kalau Pak Mulyawan kan jelas nih hutan berbasis masyarakat ya Pak ya. Jadi ada konsep tentang hutan, ada konsep berbasis masyarakat. Mungkin ada hutan yang berbasis teknologi, yang berbasis kapitalisme, swasta segala macam. Ada basis negara juga segala macam. Ini yang berbasis masyarakat. Kalau turisme berbasis masyarakat jelas, bahwa ada turisme, ada nature based tourism, ada people based tourism, ada community based tourism. Nah, ini kan community based tourism yang arahnya. Kalau model pengembangan wisata Nike, model pengembangan wisata yang berbasis masyarakat itu arahnya apa? Kan Bung ya? Yang berbasis masyarakat, berbasis berbasis ekowisata Pak, berbasis ekowisata alam ya, berbasis alam. Ada yang berbasis masyarakat, berbasis alam. Nah, kultur biasanya masyarakat untuk keuntungan masyarakat ekonomi. Berarti kan sebenarnya Niki arahnya sama semua nih kalau kita bicarakan ya. Satu adalah kalau kita mengembangkan hutan, kita mengembangkan pariwisata, turisme,
kita mengembangkan model wisata gitu ya. Pertanyaan yang pertama yang tidak dijawab adalah sumber proses mengelola nih, governing-nya, governance-nya, proses pengelolaan, otoritasnya, macam-macam itu ada di mana? Kan gitu pertanyaannya. Ya, ada di mana. Nah, ketika pertanyaannya, otoritasnya ada di mana, prosesnya ada di mana, benefitnya siapa, kan gitu, yang untung dari proses itu siapa. Jadi kalau kita lihat prosesnya bersumber di mana, ini sumber dari proses Nike, kemudian aktivitasnya itu siapa yang memanage, gitu, mengatur segala macam, terus kemudian benefitnya, keuntungannya. Jadi prosesnya siapa yang melakukan, yang mengawal Nike Zero, gitu ya. Aktivitasnya, terus untungnya, dari keuntungan Niki siapa yang dapat? Kan ada 3 pilihan ya tadi yang saya bilang ya. Bisa jadi proses yang buat itu negara, negara dengan peraturannya, dia menugaskan BUMN, dia menugaskan aparat kabupaten, dinas, nanti segala macam gitu. Bisa negara, bisa juga DPR. 2, tadi dia mengatakan biasanya bisa juga swasta, ya. Swasta. Jadi dengan modalnya, ya, jadi kalau negara itu kan kenapa negara bisa mengelola wisata, hutan, macam-macam? Ya karena negara punya uang, punya otoritas, punya birokrasi segala macam ya. Yang kedua adalah, jadi kenapa negara gitu? Satu adalah otoritasnya, tadi sudah disinggung. Kedua, dia punya birokrasi. Terus ya ketiga, dia punya program yang bisa dijadikan bagian dari program itu sendiri. Keempat, dia punya kerjasama biasanya nih, bisa kerjasama dengan segala macam gitu. Nah, jadi satu negara, 2 swasta. Kan? Swasta. Kenapa swasta? Gitu ya. Satu, dia punya modal, gitu ya. 2, punya pengalaman biasanya untuk melakukan itu. 3, tadi yang bilang dia punya program yang berkaitan dengan hal itu. Yang keempat, dia punya bisa kerjasama dengan masyarakat, segala macam gitu. Jadi swasta. Kalau dengan negara kan state based tourism atau hutan berbasis negara, gitu ya, turisme berbasis negara, model pengembangan masyarakat dengan fokus dan kekuatan negara, gitu. Kedua, swasta, karena swasta itu punya modal. Misalnya contoh swasta nikah adalah bisa dia pengembang atau pengusaha dari Jakarta, luar negeri bisa juga, internasional kapital nih. Bisa juga franchise nih. Pusat punya dia modalnya dari manajemennya ada di Jakarta, di luar negeri, tetapi yang memiliki itu orang lokal, kan? Kayak semacam tapi Indomaret segala macam ya. Itu swasta. Kita anggap itu semua swasta. Nah, yang ketiga, Niki, yang dianggap paling sustainable, jangka panjang sangat bagus, benefitnya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian juga efek-efek dan lokal wisdom, pengalaman orang sana segala macam, itu adalah yang dimiliki oleh masyarakat. Yang masyarakat itu, kenapa masyarakat? Tadi satu adalah dia mengerti konteksnya, situasi yang ada di sana segala macam. 2, dia punya skill biasanya, skill, nanti keahlian, teknik, keahlian, kemudian juga dia punya pengalaman yang berkaitan dengan Nike. Ketiga, biasanya dia punya organisasi, entah itu Stuba, entah itu apa segala macam yang kuat di sana, ya. Sehingga organisasi itu biasanya sudah legitimate dan gini. Yang keempat adalah biasanya dia berpikir jangka panjang masyarakat ini, extend. Karena dia nggak ingin gagal, karena kalau gagal itu bisa efeknya macam-macam gitu. Nah, kadang-kadang masyarakat juga punya norma yang kuat, aturan hukum yang kuat, kayak Subak gitu ya.
Nggih, siap. nom segala macam. Nah, niki penelitian tentang masing-masing ini, ya, yang fokus ke negara, yang fokus ke swasta, yang fokus ke masyarakat, Nggih. itu kan sudah banyak dilakukan. Ya, Siap. alangkah baiknya kalau kita bisa sama-sama mengeksplor nih Pak nanti. Jadi nanti kita akan ngasih tahu, oke, hutan berbasis negara ini ada contoh-contohnya di Bali ini loh. Oh, hutan berbasis swasta ini. Hutan berbasis masyarakat ini gitu ya. Nah, kemudian Bapak tempatkan contoh kasusnya Bapak. Penglipuran itu agak mirip dengan yang mana gitu. Supaya kalau Pemda Bali ingin pakai nih ke hasil Bapak itu komprehensif dia punya pembanding. Ya. Oke, penglipuran kayaknya agak mirip ini dengan Batu Karu ya. Agak mirip dengan ini gitu loh. Nanti dia bisa kerjasama nih, Pemda Bangli pengen ikut terlibat, Pemda Tabanan pengen ikut terlibat. Bayangan saya yang ke sana. Jadi kita coba membuat risetnya, ya, yang meskipun fokusnya sekarang hanya satu tempat, ya, tetapi ininya nanti kegunaannya akan meluas ke berbagai. Itu yang kita harapkan. Oke, hari ini kita coba melihat bagaimana risetnya Bapak Ibu itu, ya, Tamian, kita tempatkan ke dalam niki spare itu ranah, ya. Ranah riset, ya. Ranah riset, nggih. Nah, ada ranah yang fokusnya negara, ada yang ranahnya swasta, ada yang ranahnya masyarakat. Ya. Nah, yang pertama yang kita harus lakukan nanti menghubungkan. Kalau kian fokus Bapak dan Ibu yang ada sekarang dengan topik yang ada itu, bisa kita dorong lebih jauh ke lebih dalam. Tetapi saya meluaskan dulu. Saya bawa ke yang lebih luas dulu. Ya, caranya meluaskan itu adalah begini. Ya, coba kalau pertanyaan yang muncul seperti ini. Tolong ditunjukkan deh sama saya dan sama riset yang ada. Semua jenis riset yang pernah ada dengan topik ini di Bali. Nah, gimana caranya? Nah, itu yang kita sama-sama cari, explore. Karena kalau misalnya pertanyaannya adalah yang riset berbasis hutan, kita cari data di mana gitu ya. Coba kita cek nanti misalnya ini masyarakat kehutanan yang organisasinya ada di Bogor. Mungkin dia punya data tentang siapa riset tentang hutan di Bali misalnya, terutama yang berbasis kemasyarakatan. Jadi kita coba tempatkan ini risetnya Bapak Ibu itu dalam konstelasi riset yang sudah ada. Nah, itu yang kita coba supaya masyarakat riset yang menerima manfaat dari riset Bapak Ibu itu tidak hanya Bapak Ibu saja dan orang Muhammadiyah, enggak, biar kita luaskan. Jadi hari ini kita akan bicara nih, gimana caranya meluaskan risetnya Anda. Itu satu adalah menempatkan risetnya teman-teman itu dalam konstelasi tadi. Coba kita ulangi lagi tuh. Oke, kalau kita riset tentang turisme, ya, berbasis apa aja turisme itu? Tadi kan kita udah coba explore ya. Ada turisme berbasis negara. Berarti kalau misalnya suatu saat Bapak Ibu, Pak Nyoman dan kawan-kawan mau riset, oke, sekarang saya coba explore deh, ya, turisme berbasis negara di desa-desa yang saya mau teliti tadi, kan Bapak perbandingannya berapa desa nih? Kalau dia 3 desa. 3 desa nih. Oke. Kalau misalnya Bapak perbandingan 3 desa, kalau yang tanya, Pak, bisa nggak diriset itu tentang turisme berbasis negara di sana? Di 3 desa itu. Kayaknya Mbak Penas tertarik ya. Misalnya kan saya tanya gitu, Bapak kan bilang, oh iya ya. Berarti kan turisme berbasis masyarakat, ya. Itu kan ada sekarang ada padana apa istilahnya? Ada pilihan lain. Ada yang namanya turisme berbasis negara, turisme berbasis swasta, turisme berbasis masyarakat. Sama dengan hutan berbasis negara, hutan berbasis swasta, hutan berbasis masyarakat. Nah, ini udah meluas ini. Dari riset yang fokus ke masyarakat, kita meluas ke 3 dimensi itu. Nah, sekarang gini. Satu yang setelah melihat ranahnya, mungkin pertanyaannya adalah apakah
periset tentang Bali, misalnya sudah melihat dimensi ini, gitu ya. Ya, contohnya, yang masuk Fakultas Hukum dulu nih, Pak Wayan ya, ke hukum. Ya, ini ada periset yang menganggap ini, kalau mau meneliti tentang ranah negara dan masyarakat terutama di Bali susah. Katanya, kenapa susah? Ya, ini ada orang-orang yang bernamanya kawan yang namanya Carol Weren, ya. Pak Ibu pernah dengar nama itu? Carol Weren itu meneliti tentang adat dan dinas, gitu ya. Adat dan dinas. Jadi argumen waktu itu dia banyak diskusi dengan Tiang waktu tentang risetnya itu, dan menjadi buku yang menjadi pedoman. Buku adat dan dinasnya Carol Weren ini jadi pedoman kami di UGM juga, di Amerika juga, gitu, untuk dibaca. Ya, inti dari bukunya Carol Weren itu mungkin teman-teman hutan yang fokus ke hutan berbasis masyarakat juga tolong perhatikan ini, karena ini ada hubungannya dengan adat dan dengan hukum ya, hukum gini. Carol Weren mengatakan ketika kita fokus di ranah swasta dan masyarakat, taruh kasus itu di Bali, katanya dia dari urut kepala dia, ini negara dan masyarakat punya sistem hukum yang mengatur dirinya dan dua-duanya jalan. Hukum adat, hukumnya negara untuk mengatur masyarakat di Bali termasuk desa itu disebut dengan dinas. Aturan atau ya kedinasan lah, ya. Undang-undang, peraturan pemerintah segala macam, ya. Jadi nah, hukum yang dari bawah yang dibuat oleh masyarakat, dibentuk dengan proses sejarah ya, bahkan nih proses yang bertahap segala macam, dari bawah mengikat, kadang-kadang tertulis kadang-kadang tidak, menjadi adat kebiasaan dan segala macam, tapi memiliki sanksi yang sosial yang tinggi, bahkan sanksi ekonomi bahkan yang makin tidak mengarah ke sana. Itu namanya hukum adat. Ya. Di Bali katanya terjadi bifurkasinya. Bertemulah yang namanya hukum adat dan hukum dinas ini. Ya. Hukum adat dan dinas ini, sehingga di satu teritori tertentu ya negara masuk. Ya. Negara masuk dengan aturan hukumnya, misalnya peraturan yang mengatur tentang turisme, peraturan berapa? Pemerintah daerah juga ngatur itu, kan? Nah, kalau yang adat, masyarakat di sana juga punya gawe kan? Udat yang namanya ini masuk, mana? Berbagai lembaga adat itu kan? Lembaga adat seperti Subak. Subak masuk, kemudian ini desa adat masuk, belum lagi gini, yang atur ekonomi macam-macam ya, belum lagi keluarga nih, klan nih, pura ibu, pura Dadio. Bu Puspa baru masuk. Selamat siang Bapak. Ibu dari mana Bu? Dari Fakultas Hukum Bapak. Gabung sama Bu Sukaryati tapi Pak Gede. Dengan Bu Sukaryati yang satu tim. Oh, satu tim ya. Kita lagi membahas tentang titik temu dari jadi pertama kita bicara tanah ini kan, kalau kita tempatkan riset Bapak Ibu Niki, ada pilihan berapa? Ya, ada pilihan yang berfokus ke negara, ada pilihan fokus berswasta, ada pilihan ke fokus masyarakat. Bapak Ibu Niki milih yang kebanyakan berfokus masyarakat. Makanya Warna Dewa Research Center makin kita coba buat buku yang fokusnya ke community base-nya. Ya, jadi pembangunan yang berfokus masyarakat, hukum yang berfokus masyarakat, hutan yang berfokus masyarakat. Kita coba buat konsep itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ikut bisa bantu ya. Biar lebih jenis. Tadi kita bilang bahwa negara, masyarakat, dan swasta itu 3 ranah, dan bisa melahirkan 3 jenis riset yang berbeda dengan kebutuhan dari negara, berbagai partner baru di luar yang menunggu Anda untuk riset ke wilayah itu. Terus kedua dia bilang, oke, Bapak Ibu kan riset ini di Bali. Nah, ketika Bali ada isu ranah yang bertumpukan ya.
ranah antara masyarakat dengan negara, misalnya dalam bentuk adat dan dinas tadi, yang bicara tentang risetnya Carol Weren. Carol Weren mengatakan bahwa adat dan dinas di Bali mengatur entitas yang sama. Nah, kalau riset Bapak Ibu yang sekarang ini bisa menyinggung perdebatan tentang adat, dinas, otoritas, kemudian gimana tourisme berbasis masyarakat ini mencoba menggali alternatif yang membuat adat dan dinas itu harmonis, mengatur. Nah, dengan mengutip perdebatannya Carol Weren, nanti kapan-kapan Carol Weren yang ajak ngobrol dengan Bapak Ibu, supaya dia tahu bahwa ada peneliti baru sekarang yang coba meneliti tentang adat, dinas dikaitkan dengan pariwisata. Itu yang benar. Nah, kalau sekarang kita kaitkan dengan risetnya Pak Bayan ya, sama kawan-kawan. Pak Mulyawan kan fokusnya ke hutan ya, hutan penglipuran ya. Kalau yang bertanya Pak, apakah masyarakat penglipuran ketika mengatur ini kan milik masyarakat ya hutannya nih kan? Tapi hak milik nabi enggak? Bisa ada nabi? Hak milik desa penglipuran. Hak milik desa penglipuran. Dia dibimbing oleh siapa nih kan? Nanti dinas kehutanan ikut masuk? Enggak. Hanya desa adatnya, Pak. Dia punya aturan hukum khusus nggih? Punya WGB, cuma yang waktu ini tanyakan waktu proses penerimaan Kalpatarunya ditaruh di mana gitu. Siapa yang mengusulkan Kalpataru nih Pak? Jangan-jangan dinas kehutanan yang mengusulkan? Pariwisata, Pak. Nah ini menarik nih, karena ada hutan yang harusnya diurus oleh dinas kehutanan kok diurus oleh pariwisata kan kita yang masuk. Nah coba dilihat nih Pak. Komplikasinya, artinya negara masuk dengan pariwisatanya, Pemda Bangli masuk ngurus hutan yang sama, terus kemudian masyarakat masuk. Titik temu dan friksinya di mana? Kalau ada gejolak, ada ketidaksinambungan, kok bisa menyatu nih ke tempat lain mencoklah nih Pak? Iya Pak. Jadi ini kan menarik nih. Untuk Kalpatarunya desanya, wilayahnya Pak. Kalau hutannya itu belum dapat Kalpataru. Jadi tidak hanya pada hutannya, tapi keseluruhan dari pola ruang yang ada di desa penglipuran itu satu-satunya yang ada di Bali yang tertata. Di mana saya cerita banyak ya. Nggak apa-apa, silakan Pak. Karena ini kan ada hubungannya dengan ranah tadi ya. Supaya kita bisa menempatkan apakah mungkin kalau misalnya Bapak mengatakan Pak, kayaknya penglipuran ini contoh dari masyarakat ya, ranah masyarakat yang sangat kuat. Terus kemudian swasta dan yang lain-lain ikut masyarakat itu misalnya modelnya, model nikah yang terjadi. Nah, Pak. Mungkin pertanyaannya nanti gini Pak, dua pertanyaan. Satu, kapan penglipuran bisa jadi kayak gini? Bagaimana prosesnya nih Pak? Nah, kok bisa jadi kayak gini gitu kan? Mungkin harus ada kajian sejarah karena orang lain yang baca riset Bapak nanti, terutama yang dari Kalimantan, dari mana gitu, dia pengen tahu kan gimana caranya bikin yang kayak gitu. Itu loh. Iya Pak. Coba Pak, silakan. Waktu Pak Ladip itu Pak Ladip sebagai bupati itu jadi pemerintahannya Pak Presiden Soeharto waktu itu. Jadi, saya enggak hirau. Saya bangga aja karena desa ini merupakan desa ini saya, Pak. Nah, cuma yang saya menjadi fokus karena dari 10 desa ekowisata di Bali itu salah satunya adalah penglipuran. Nah, salah satunya penglipuran. Nah, untuk hutannya sendiri belum sih ada yang ini. Cuma dari riset yang Pak sampaikan tadi itu, riset yang dia adalah penggunaan bambunya, Pak. Penggunaan bambunya. Jadi masyarakat di sana juga menggunakan bambu, kemudian di tempat-tempat lain di Bali juga menggunakan bambu, baik untuk kegiatan acara adatnya. Jadi kan nanti kan risetnya Bapak
bukan hanya tentang bahwa hutan ini secara ekologis menjamin aliran udara, air segala macam, tapi ini ada ini implikasi ekonominya ya. Mereka bisa menjadi pengrajin, craft-nya berkembang segala macam itu ya. Ya, ke sana arahnya. Salah satu. Jadi ada dua masyarakat nanti yang terbentuk. Satu adalah masyarakat hutan yang membantu mengelola hutan, yang kedua adalah masyarakat pengrajin yang menggunakan ini, dan kedua-duanya bekerja sama. Apakah kelompok yang sama nih, Ke? Beda, Pak. Kalau pengrajin di sana tidak terlalu ini dia. Dari bambu. Karena bahan khas mereka itu adalah untuk atap rumah mereka. Atap rumah, atap kori, sehingga ciri khas dari penglipuran itu kan atap bambu pada kulangkulnya gitu. Itu yang mereka pertahankan gitu. Benar. Oke, kita kembali lagi ke poin tadi. Ini sangat menarik ya pembicaraan kita soal itu. Berarti negara, swasta, sama masyarakat. Begitu kita bertanya, oke, ada satu tempat yang negara masuk membantu prosesnya. Ada tempat lain itu ini ya, pemilik modal, hotel sebelah, segala macam itu terlibat dalam proses itu ya. Yang ketiga adalah masyarakat yang terlibat. Kalau teman-teman dari Fakultas Hukum pasti tertariknya gini, oke, apa aturan hukum yang dibuat ketika negara masuk? Apa aturan hukum dan bagaimana aturan hukum ketika swasta kuat? Misalnya, kalau swasta misalnya Nusa Dua ya, atau Sanur agak gabung ya dua-duanya Niki. Riset yang sekarang ada Niki, makin mengatakan bahwa Bali itu contoh tiga-tiganya ada negara, ada swasta, ada masyarakat. Tapi tidak dikaji lebih lanjut. Di mana munculnya, bagaimana munculnya, bahkan konflik. Tadi mungkin Pak Mardika kan akan fokus ke konflik ya. Jadi satu kita bicara tadi ranah negara, swasta, masyarakat. Kedua kita mengatakan tampaknya riset teman-teman lebih banyak fokus ke masyarakat. Tapi saya mengatakan kan tidak menutup ruang negara dan swasta masuk kan? Nah, buka ruang itu karena itu kemungkinan membuat riset Bapak Ibu meluas dia ke wilayah yang penggunanya lebih banyak. Misalnya ada yang ingin tahu, Pak, di tempat saya itu swasta dominan banget, Pak. Terus mereka buat aturan hukum yang negara ikut, itu menguntungkan mereka. Masyarakat nggak suka, Pak. Jadi ada friksi antara negara dan swasta ini. Mungkin di banyak di daerah-daerah Canggu dan yang lain-lain mungkin ada isu itu ya. Kalau jadi yang kedua yang saya bicarakan negara, masyarakat, swasta. Terus kedua saya mengatakan titik temu interaksinya. Apakah ketika ranah ini bertemu di satu tempat gitu ya, akan menghasilkan keselarasan, harmoni, ya, sinergi, gitu ya. Bahasa kini kan sinergitas, gitu ya, sinergitas. Ataukah nimbul friksi atau konflik? Nah, misalnya. Jadi riset Bapak Ibu, kalau hanya di 3 ranah itu mengatakan, Pak, saya mau riset yang ranahnya bertumbukan ini, Pak, ini menarik, udah menarik, udah bisa diriset itu. Yang kedua, Anda mengatakan, Pak, ketika 3 aktor ini mengatur, ada masalah, Pak. Oke, saya fokusnya ke friksi. Ada yang mengatakan, kayaknya jalan ya, Pak, di mana nih? Di penglipuran kok jalan ini antara negara, Pak Ladip, swasta, mungkin jaringan pengusaha travel, usaha wisatawan dan segala macam, dan masyarakat sana nangkep ini, bahkan tadinya mereka nggak terlalu ngatur hutannya sebaik ini, Pak. Sekarang dibuat peraturan-peraturan yang membuat itu nggak dibabat, bahkan dikembangkan jenis baru, airnya diarahkan ke sana, macam-macam lah, gitu ya. Jadi ada yang mengatakan ini sinergitas, ada yang mengatakan ini ada konflik, seperti kasusnya Pak Mardika, ya. Ada yang mengatakan ini friksi ini ke gesekan, ya, gesekan kayak di Canggu banyak sekali gesekan ini, terutama antara hotel dengan pertanian ya, lahannya itu segala macam. Jadi itu yang kedua yang kita bahas tentang
harmoni, friksi, dan konflik. Yang ketiga kita mulai masuk ke wilayah. Oke, kalau fokusnya ke hukum, apa yang akan kita gali, ya. Dan nah ini setelah kita tahu apa yang kita gali, saya ingin Bapak Ibu ke depan coba mulai naruh perdebatan keilmuan tentang topik itu. Itu kita bantu. Jadi jangan takut. Jadi misalnya sama-sama kita cari ya. Karena teman-teman WAFC kan sedang riset tentang community base itu. Nanti ada beberapa kasus juga kita akan coba. Jadi apa yang Bapak Ibu cari, nah kita pertemukan dengan perdebatan keilmuan. Perdebatan keilmuan tentang itu. Ya. Saya kasih contoh ya, Bapak Ibu sekalian. Saya kasih contoh gini. Ada kawan tiang, ada teman-teman saya yang berasal dari Belanda, dari Universitas Amsterdam kayaknya ya, bergabung dengan Universitas ini di Western Australia di mana? Murdoch University di Australia Barat. Carol Weren kebetulan ikut di sana. Saya diundang untuk mendengar risetnya mereka. Riset mereka adalah waktu itu mencoba melihat bagaimana masyarakat di berbagai belahan dunia mengelola ranah, tanda kutipnya, wilayah, tempat mereka bekerja. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kalau nelayan? Kan dia ke laut. Apa boleh mengklaim wilayah saya ini ya, dari batas sini sampai sini, dari pantai sini sampai sini, ini masyarakat Kedonganan yang punya wilayah, ini masyarakat Serangan, boleh nggak itu dibegitukan? Nah, waktu itu mereka berdebat soal itu. Terus kedua, gimana caranya supaya nelayan-nelayan ini tidak bertengkar untuk nyari ikannya, kan gitu kan? Mencari ikannya tidak bertengkar. Dan yang nomor 3 yang mereka bicarakan adalah aturan hukum dan negara masuk kayak apa? Swasta terlibat nggak dalam proses ini? Jangan-jangan mereka kalau nangkap lobster di sini ditangkap oleh negara yang ilegal. Terus yang keempat, nah ini yang paling penting mereka bicarakan waktu itu adalah bagaimana mengerti konsep teritori dan hak atas teritori itu ketika teritorinya laut. Ketika nelayan ke laut kan nggak ada kalau di darat kan itu jelas ini ya ada batas jelas. Kalau di laut tidak ada. Nah pertanyaannya, waktu itu mereka mulai masuk ke konsep. Nah kalau saya ingin mengatakan bahwa wilayah ini adalah wilayah tempat saya bekerja, tetapi dia tidak memiliki batas yang jelas segala macam, tapi kita bekerja di sana gitu ya. Apa namanya? Semua orang yang terlibat di sana itu apa namanya? Nah, waktu itu ada yang menawarkan kita pakai kata CPR, Common Pool Resources, ya. Resources, sumber-sumber yang dipadukan oleh masyarakat secara bersama. Itu bahasa Indonesia. Common Pool Resources atau CPR, Common Pool Resources. Jadi argumennya gini, kalau semua masyarakat menganggap itu wilayah kerja kami, tidak akan ada yang mengeksploitasi karena semua butuh. Nah, kita buat aturan, lobster yang gedenya segini jangan diambil, yang lebih gede boleh. Mereka buat aturan sendiri akhirnya di masyarakat. Nggak tahu saya di hutan itu apakah mereka buat juga aturan itu. Boleh nggak nebang pohon segala macam. Apakah hutan ini bisa kita kategorisasikan sebagai Common Pool Resources, CPR namanya. Nah, waktu itu perdebatannya begini. Kalau dia CPR, Common Pool Resources, dia akan bisa sustain jangka panjang, dia nggak akan dihancurin karena masyarakat merasa memiliki dan merasa jangka panjang ini dibutuhkan oleh semua pihak. CPR namanya, Common Pool Resources. Tetapi ada yang namanya tidak common, dia menjadi kayak semacam apa ya? Di Afrika banyak kejadian seperti itu, hutan, pokoknya orang datang sana, hewan diburu, makanan sana habisin. Datang suku lain lakukan yang sama. Akhirnya terjadi yang namanya free rider.
Jadi free rider atau bahasa teorinya adalah collective action gitu. Semua orang merasa tidak memiliki tempat itu, tapi semua orang merasa punya hak untuk ngambil. Nah, jadi itu disebut dengan teori collective action. Ini dua kelompok ini melahirkan dua teori yang berbeda. Satu collective action. Collective action itu secara bersama-sama orang merasa boleh ngambil, tetapi tidak ada yang memiliki tanggung jawab. Itu intinya. Nah, collective action. Nah, dari collective action ini diubah menjadi CPR. Dari hutan yang dibabat, dihancurin, dari laut yang dibom, ikannya diambil semua segala macam, menjadi wilayah yang dikelola bersama. Itu disebut common pool resources. Nah, ini tokoh yang menggunakan ini common pool resources ini namanya Elinor Ostrom. Dia memenangkan hadiah Nobel, Pak, di bidang ekonomi. Hanya cerita tentang di Nepal ada irigasi kayak Subak, tapi masyarakatnya makmur. Di Afrika hancur, gitu. Di Swedia punya hutan bagus dikelola bersama dengan konsep yang sama, CPR ini bagus jalan. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan, maksud saya, kalau misalnya riset Anda mau dibawa ke level perdebatan tentang collective action, CPR, segala macam, masyarakat pembaca riset Anda itu naik dia levelnya. Makin periset yang ada di luar negeri, periset di dalam negeri, pasti akan coba baca tulisan Anda. Gimana caranya menghubungkan konsep? Jadi hutan itu, laut tadi, masyarakat wilayah turisme yang dikelola masyarakat itu ya, apakah bisa disebut collective action ataukah bisa disebut dengan CPR? Makin dia melahirkan konsep baru yang disebut dengan common will. Ini kapan-kapan saya tunjukkan bukunya, buku baru yang dibuat oleh kawan-kawan periset ini. Dia menunjukkan yang disebut dengan common will ya. Common will. Ya, common will itu kayak will itu mungkin dari wealth ya. Jadi kayak kekayaan bersama gitu ya. Hak milik bersama yang dimiliki oleh masyarakat. Apakah turisme ya itu bisa dianggap sebagai tadi bisnis bersama ya? Nggak bisa kita saling mencopras satu sama lain, harus bareng-bareng nih ya. Apakah hutan itu bisa dipikirkan sebagai sebuah itu? Ini harus dikelola bersama jangka panjang. Jadi harus ada aturan hukumnya, harus ada hak dan tanggung jawab, harus ada. Nah, itu yang disebut institusi. Jadi institusi akhirnya menyebabkan barang yang hendak dikelola bersama ini jadi jangka panjang ini sustain itu artinya berkelanjutan. Ya. Nah, jadi saya coba pelan-pelan ngajak Bapak Ibu sekalian, karena di Indonesia saya lihat satu kelemahan utama dari teman-teman semua adalah Bapak Ibu riset, ya, bisa temukan sesuatu, tulis, udah selesai. Peneliti luar negeri itu yang datang lihat nih, ini kutip Pak Nyoman, kutip Pak Wayan, kutip Bu Puspa, kutip Bu Sukaryati. Anda masuk jadi footnote. Dia yang buat bukunya. Dia yang terkenal kemana-mana. Kenapa itu? Kenapa itu terjadi? Karena dia menggunakan Bapak Ibu sebagai contoh dari konsep yang dia buat. Ya, konsep itu pertama. Jadi konsep yang dia pakai itu Bapak Ibu jadi contoh baiknya. Kalau misalnya penelitian sangat bagus, banyak dikutip gitu ya. Udah senang gitu ya, dikutip itu udah senang gitu. Nah, mereka yang kutip itu biasanya punya konsep yang kuat terhadap apa yang Anda tulis. Dan konsep itu biasanya bukan hanya kasus Anda, di kasus tempat lain juga, kasus di Afrika, Amerika, di mana-mana comparable, agak mirip ya. Terus kedua, setelah dia punya konsep, dia akan masukkan itu ke dalam perdebatan keilmuan yang ada. Perdebatan keilmuan yang ada. Jadi konstelasi
sumbangan Anda itu pada perdebatan itu, bahkan dia mengatakan contoh sederhana gitu. Ada namanya Thomas Smith ya. Ada seorang peneliti, contoh kayak sederhana ini. Kalau gitu kita pun bisa riset yang bagus kayak gitu kan, itu bayangan kita. Ada orang Jerman melalui dia dia pergi ke Canggu. Di Canggu itu dia main surfing kan, terus dia lihat ini kok Bapak ini sebelum melayani, saya beli nasi goreng di sana, sebelum dia nasi goreng kok dia bawa nampan katanya, isi nasi dikit, Mas Aiban ini Prof. Iya, Madrid ya segala macam. Setelah itu dia naruh juga di keluarnya itu sodan kecil, isi permen, semacam-macam. Bingung ya, ini apa ini kok bisnis ada hubungannya dengan yang transenden, yang tidak kelihatan. Orang Bali itu melihatnya realitas itu nggak material saja, tapi juga non material atau supramaterial. Mulai dia berarti orang Bali itu, terus dia masuk berpikir gini, oke, kalau gitu, apakah tentang ekologi cara kita melihat pengelolaan alam dan segala macam beda. Jadi perspektif material non material itu yang dia pakai. Konsepnya konsep material non material, transenden dan imanen gitu. Yang transenden yang tidak kelihatan, imanen yang kelihatan, yang sehari. Orang Bali itu hidup di dua dunia itu. Jadi nggak bisa orang Bali hanya material dibilang, nggak bisa juga dia dibilang spiritual saja, nyambung dua-duanya. Nah, konsep ekologi baru yang ditawarkan oleh teman yang disertasinya banyak yang uji ini adalah bahwa ekologi tidak hanya bisa dilihat seperti Barat bilang. Oh gitu ya. Ya, ada dimensi non material. Terus kemudian dia masuk ke pertanyaan seperti ini juga. Oke, kalau gitu, bagaimana dengan plastik? Kenapa limbah plastik berantakan ini nggak diurus gitu? Apakah tidak dimarahi sama Ida Betara gitu? Segala macam. Dia nanya kayak gitu, terus dia jawab secara teoritik. Gimana orang Bali menempatkan mana yang sakral, mana yang profan? Ya. Nah, dan bagaimana yang disebut dengan penyucian dari yang profan menjadi yang sakral? Itu dengan pembersihan, plastik, segala macam upacara. Bagaimana kalau kacau, tidak order itu, dengan mencaru, upacara segala macam. Jadi konsep ekologi dalam kacamatanya dia dengan pengalaman Bali adalah konsep ekologi yang memadukan dunia nyata material dengan dunia yang tidak nyata imaterial. Itu yang pertama dia konsep dia masukkan. Kedua dia masukkan perdebatan. Oke, yang bilang orang Bali itu mikir ala non material itu siapa? The Four Gods, James Boone segala macam. Yang bilang material siapa? Ada yang namanya James Robinson, Jeffrey Robinson. Dia bilang orang Bali itu nggak kayak Clifford Geertz bilang. Orang Bali itu juga bunuh orang kok ketika tahun 65 katanya. Dia tunjukkan data-datanya. Dan kelas sosial itu terbentuk tahun itu. Jadi Jeffrey Robinson itu cerita tentang orang Bali yang material. Terus kemudian ada yang bilang, kemudian peneliti-peneliti yang lebih baru mengatakan orang Bali itu sangat konseptual. Diskurs dia. Diskurs itu perdebatan konsep tertentu sangat abstrak dan sangat filosofis. Margaret Wiener, nama peneliti itu. Dia penelitiannya tentang lontar yang ada dan babat-babat yang ada yang cerita tentang sejarah terbentuknya kerajaan Gel-Gel sampai runtuhnya kerajaan Gel-Gel. Saya baca benar itu. Kemudian kutipan-kutipan yang lontarnya itu wayah tuh. Tapi cara dia melihat Bali adalah Bali itu dalam kacamata lontar, variagem, prasasti dan segala macam. Beda dengan Jeffrey Robinson. Jeffrey Robinson itu bilang, Gunung Agung meletus, banyak sekali orang nggak punya pekerjaan, mengungsi dia.
Jadi dia buruh di perkebunan di mana di Tabanan. Nah, ya segala macam. Nah ceritanya kan beda nih, ya 3 orang ini. Tapi saya kembali ke konsep perdebatan. Setelah perdebatan adalah posisi dia secara keilmuan. Ya, jadi konsep ditemukan dulu, kemudian perdebatan apa yang terjadi. Setelah itu dia baru mulai tunjukkan posisi keilmuan. Posisi keilmuan itu yang menjadi judul nanti, judul buku. Okay. Jadi posisi keilmuan itulah yang menjadi judul buku. Misalnya contohnya saya baca bukunya Thomas Reuter. Mungkin Bapak Ibu tanya ya, ini orang ini belajar apa sih dulu? Saya dulu belajar ilmu politik ekonomi, tetapi kebetulan pembimbing yang adalah antropolog. Jadi saya disuruh baca buku-buku tentang Bali. Salah satu buku yang saya baca adalah itu, bukunya Thomas Reuter. Bukunya Thomas Reuter itu mungkin kita nggak terbayang ya. Dia pergi ke puncak penulisan. Sampai di puncak penulisan itu, terus dia keliling-keliling di pura itu, pura puncak penulisan, terus nanya-nanya, ini gedung apa ini? Oh, ini gedung ini ya. Terus ini isinya apa gitu? Ternyata tempat yang paling suci di sana di puncak penulisan katanya adalah gedung yang dalamnya ada sumur. Nah, terus dia bertanya, kok sumur? Ini zamannya siapa nih dalam Balingkang kan? Masula Masuli juga itu. Terus dia bertanya, oh jangan-jangan penguasa Bali yang berstana di puncak penulisan zaman itu adalah namanya penguasa Asia, Asiatik ini yang berdasarkan air, pengelolaan air. Ya. Jadi pengelolaan air, makanya sumur penting kan gitu. Akhirnya dia menulis tentang bagaimana caranya orang yang basisnya pura mau berkuasa. Akhirnya dia meneliti, network pura ini apa hubungannya pura ini? Ternyata network hubungan pura ini ke Pura Batu dan segala macam itu ada hubungannya dengan pengelolaan negara dulu. Jadi manusianya dipegang lewat network ide betaranya. Dan itu kacamatanya si Thomas Reuter. Mungkin sekarang yang kita punya waktu 15 menit untuk mendialogkan. Saya cuma ingin buka sedikit wawasan Bapak Ibu bersama-sama kita untuk mengatakan, dari riset Anda, ya, gimana caranya mendorong supaya lebih jauh dan lebih bagus? Dorongan saya akan ke 3 arah. Ya. 1, saya akan paksa Bapak Ibu untuk menemukan sama-sama nanti kita apa konsep utama yang akan dipakai, ya. Konsep utamanya. Ya, konsep utamanya. Kalau belum ditemukan, misalnya sebagian sudah mulai muncul ya, kayak tadi hutan berbasis masyarakat. Udah kelihatan kan itu. Nah, sekarang pertanyaan keduanya adalah kalau konsep utama atau turisme berbasis masyarakat. Nah, terus norma hukum yang mengatur itu. Model pengembangan masyarakat, norma otoritas yang mengatur itu kan itu. Terbentuknya otoritas, berkembangnya otoritas, challenge otoritas, kita coba lihat itu. Itu pertama. Jadi kita akan lihat konsep didapatkan dari tadi memilah dulu negara, swasta, masyarakat itu tengah-tengahnya dia. Ya harmonis atau tidak, itu udah background ya untuk menuju ke konsep. Ya. Setelah konsep ditemukan, baru kita cari perdebatan. Mana yang memperdebatkan itu? Kalau Bapak Ibu cari di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, sebagian besar itu susah. Nggak ada itu kadang-kadang. Ya, karena yang satu mengutip yang lain, jadi perdebatan tidak terlalu muncul. Nanti kita coba bantu itu prosesnya. Gimana caranya untuk mencari sumber pembicaraan ini. Kalau misalnya ada kesulitan bahasa, mungkin ada beberapa teman lain yang akan bantu ya. Kira-kira ini intinya perdebatan ini kalau mau dikutip. 1, kita cari konsep. 2, kita cari perdebatannya apa, ya. Keilmuan, ya. Terus yang ketiga, nanti kita mulai berpikir kita akan menawarkan cara apa dari perdebatan itu. Nah, ya. Alternatif seperti itu ya, Prof ya. Ya, alternatifnya itu ya alternatif itu bisa melihat dari kacamata yang berbeda tadi dari selatan,
melihatnya, atau melihatnya dari tadi sebenarnya nggak bisa itu melihat Bali itu hanya masyarakat aja, negara masuk kok, swasta juga masuk, gitu. Swasta juga masuk gitu, Ini misalnya, kalau ada bapak ibu setuju, tapi kan butuh data, bukti. Betul. Misalnya contoh gini, contoh sederhana, dia ikut rapat ring Banjar adat di Kelungkung. Waktu saya duduk, kita rapat 1,5 jam ya, tapi 1 jam lebih kita pakai untuk membicarakan tentang uang. Niki Banjar minjem link LPD, Wenten dana segini, siapa yang mau minjem sekarang gitu ya? Saya tanya sama klien sebelahnya, Pak Niki biasa begini, tapi karena COVID kan, saya kan pengen tanya. Dia bilang, kan Pak dari dulu sampai begini, sejak kapan lembaga adat ya yang ngurusi suka duka menjadi institusi ekonomi? Itu menarik loh. Apakah konsep kapital uang itu masuk ketika negaranya mulai memasukkan elemen-elemen LPD itu, jadi aktor-aktor ekonomi mulai masuk ke desa. Bahkan kalau negara nggak jalan, kan desa turun nih. Pak Koster kan bingung jadi gimana caranya COVID biar selesai nih. Disadap, gitu. Jadi ada politisasi desa. Desa adat. Negara selalu masuk ke desa. Oke, kita punya waktu mungkin sekitar 8 menit. Ada pertanyaan nggak? Karena setelah Niki kita akan tambah dengan sesi-sesi berikutnya mungkin minggu depan, bulan depan atau gimana gitu ya. Mungkin kalau sudah COVID-nya menurun, mungkin kita bertemu untuk bicara lebih detail, ya. Sampai nanti ke gini, ketika Bapak Ibu riset ke lapangannya, apa pertanyaan yang dicari, datanya apa, nanti temuannya apa yang berhubungan dengan konsep, temuannya apa yang berhubungan dengan perdebatan teori, kan ke sana nanti arahnya. Jadi makanya dia bilang ini proses bersami-sami belajar supaya di Bali ini punya ada lembaga yang kuat riset, itu harapan saya. Mudah-mudahan semangat Warma Dewa ini bisa. Ada pertanyaan? Siap, Bro. Niki, izin Bro, Niki. Ada pertanyaan nggak? 7 menit nggak? Kita punya, karena dia harus ke rumah sakit. Izin Bro, izin. Niki, banyak sekali masukan dari Prof dan Niki sangat memperkaya kasana kita sebenarnya. Kemudian kalau kita lihat konsepnya, Prof tadi melihat dari sisi negara dan pengaturannya, ternyata pengembangan dalam penelitian itu nanti wawasannya bisa ke konsep otoritas, birokrasi, program kerjasama. Nah ini merupakan perpaduan kan begitu dalam hasil risetnya nanti. Nah justru kami nanti lebih lanjut mohon bimbingan lah untuk mengkolaborasi Niki lebih lanjut sehingga konsep-konsep ini betul-betul akan bisa masuk dalam konsep perdebatan. Nah, karena kami ingin sekali riset ke depan kami itu betul-betul dihargai oleh peneliti-peneliti lain. Gitu. Mohon bimbingannya. Saya kasih contoh ya satu. Ada peneliti namanya Julia Surya Kusuma, itu meneliti tentang PKK. Dia bertanya, ketika negara masuk terus-menerus ngurusi perempuan, ini apa yang terjadi dengan perempuan? Jadi negaraisasi nggak gitu ya, wanita ini. Kan sama dengan pertanyaan tadi, ketika negara terus-menerus ngurusi turisme diurusi terus segala macam, berbasis masyarakat itu artinya apa gitu? Kan gitu, itu udah masuk ke perdebatan yang luar biasa penting gitu. Ya silakan. Saya Prof. Iya. Silakan. Yang Prof, Puspa Prof. Iya. Mohon izin Prof. Nika waktu tiang presentasi, saya sampai sekarang terngiang-ngiang dengan pertanyaan Prof Nika yang menyatakan nanti kalau pada saat seandainya COVID ini panjang, sampai beberapa tahun pemulihannya sampai orang-orang mau berwisata lagi seperti dulu, sedangkan di Bali itu sudah menyatakan bahwa Bali itu adalah hidupnya dari pariwisata kan Prof G. Nah, terus bagaimana pengembangan desa wisata? Itu terus kepikiran Prof. Kemudian saya sempat turun ke Apuan, tempat yang penelitian. Saya tanyakan nih ke masyarakatnya karena kan di Apuan nih baru sudah mulai tapi baru merintis Prof.
belum seperti desa wisata yang lain. Saya tanyakan, ini pembimbing tiang nanya seperti ini. Nah, itu juga merupakan suatu PR, Pak, nanti untuk baik untuk Bapak maupun untuk penelitian saya. Saya begitu kan, Prof? Iya, itu yang menurut saya gini. Kalau Mbak Puspa dan Bu Made ya, dan kawan-kawan yang timnya itu mau mencoba menawarkan ya, kira-kira apa konsep alternatif ya yang melihat wisata dalam kacamata baru. Ya, jadi wisata dalam kacamata lama kan itu wisata yang pro growth. Gitu. Pro growth itu artinya gini, makin banyak wisatawan datang, ya, makin bagus. Makin banyak industri dan hotel segala macam itu yang ada, maka desa wisata akan makin berkembang. Itu kan argumennya. Yeah. Ada nggak argumen yang disebut dengan degrowth? Kalau di Eropa makin perdebatan tentang pro growth, degrowth. Pro growth itu yang mendukung pertumbuhan, melawan yang degrowth. Degrowth itu yang mengerem pertumbuhan, tanda kutip. Ya. Jadi mereka berpikir tentang ini. Oke, kalau seandainya wisatawannya hanya datang sedikit, jumlah hotel mungkin di hotel-hotel di Nusa Dua itu sebagian besar mungkin akan menjadi apartemen. Ya, betul. Orang-orang yang tinggal dan datang ke Bali, wisatawannya menurun gitu, Prof. Ya. Apa antisipasi bagi desa wisata? Dalam kacamata saya, kalau Anda berhasil memotret desa Apuan dan mengajak orang desa Apuan berpikir, jangan membayangkan sebelum COVID, penyembuhannya minimal 4 tahun. Ya, betul. Dan setelah 4 tahun itu apakah dunia yang sama? Kan pertanyaannya. Apakah konsep wisatanya sama new normal seperti new tidak normal gitu. Nah, ya itu. Oke. Nanti saya coba pikirkan juga ya. Terus gini, Prof. Karena di sana itu saya sempat sudah sempat mendata potensinya nih kan, Prof. Di sana itu kan ada terus dia bilang gini, oke lah kalau umpamanya tidak seperti itu sebaiknya gimana, apa karena di desa Apuan Nika kan banyak wonten seperti tempat-tempat wisata spiritual nih Prof, untuk mencari melukat nih spiritual. Nah, kalau umpamanya melukat seperti yang tadi Prof katakan kan di Bali itu ada material dan non imaterial Prof katakan itu. Apakah bisa kita tawarkan itu? Masuk ke sana. Bagus itu karena dimensi non material. Apakah itu disebut wisata? Apakah beda wisata dengan pilgrimage ya? Apakah wisatawan itu datang ke sana untuk seperti itu atau bagaimana? Karena pilgrimage ini kan orang yang pergi ke Mekah, orang yang pergi ke Sri Lanka dan segala macam kan untuk budaya. Kalau kita kan Islam, kalau ke Roma kan segala macam, kan apa ya? Itu kan keharusan dan segala macam ya. Coba nanti kita pikirkan apa namanya ini ya. Apakah ini part dari degrowth? Ini selektif dia. Yang akan datang adalah orang yang terbukti. Mungkin orang yang akan terlibat di desa wisata nggak semua penduduk, nanti ada sebagian. Ada 3 jenis pengembangan ekonomi masa depan. Nanti kapan-kapan yang obrolin ya, yang possible ya. Teknologi segala macam kita akan bicarakan itu. Dia punya waktu 1 menit lagi, mohon maaf, dia harus pergi. Karena tapi gini, dia sangat suka grup Niki karena kita sama-sama belajar. Dia di Indonesia belum profesor, tapi kalau di luar negeri karena dia mengajar juga, dia juga profesor, dia disebut profesor. Profesor ya. Nggak apa-apa kalau dibayangkan dia silakan. Nggak apa-apa. Karena dia juga dia mengajar di Mesir di mana-mana gitu. Di Thailand gitu. Yang pamit dumun Pak Wayan, Pak Nyoman, Pak Made, Bu Puspa, Bu Widya, saran teman WARC. Mudah-mudahan kita mulai pelan-pelan, sami-samian saling belajar, tapi intinya adalah gimana caranya membuat tolong saling bantu ya satu sama lain. Siap, supaya semua dari teman-teman itu nanti menghasilkan produk terbaik yang
Warna Dewa mungkin yang Bali punya. Itu yang mohon tuntunannya, Prof. Sabar. Ya, saya pamit teman. Makasih. Sukses semua, Prof. Amin. Bu Puspa, terima kasih.